Oke, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ibnu, Pak Ridho, dan teman-teman semuanya. Kenalkan, di sini kami akan mempresentasikan soal dari latihan soal slide 11 nomor 2 untuk nama-namanya yaitu Reza Vanessa dengan akhiran 10, saya sendiri Fauzan Mahfuz Palevi dengan akhiran 16, Aurelia Adinda Setio dengan akhiran 20, lalu ada Zida Rizky pertama akhiran 52. Untuk soalnya nomor 2, diketahui suatu ring G itu isinya A tambah BI untuk setiap A B bulat dan I sama dengan akar ring 1. Nah, G ini merupakan ring. Nah, lalu dibentuk pemetaan F. G memetakan ke C, dengan C adalah bilangan cacah atau integer integer lebih dari sama dengan 0. Dan F A plus BI sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat untuk setiap A plus BI dalam G. Selidiki apakah G merupakan ring Euclid. Nah, jawaban ini sebuah ring disebut Euclidean atau Euclidean domain atau Euclidean ring jika memiliki dua properti utama, yaitu yang pertama norm yang sesuai, yaitu ada suatu fungsi norm epsilon G memetakan ke C, itu C bilangan cacah itu kan bilangan bulat tan negatif ya, yang memenuhi syarat epsilon A lebih dari sama dengan 0 untuk setiap elemen A dari A di G, lalu epsilon A sama dengan 0 hanya jika A sama dengan 0. Nah, ini fungsi norm ini digunakan untuk memastikan bahwa kita dapat melakukan pembagian dengan sisa yang memenuhi kondisi tertentu yang disebut algoritma pembagian. Yang kedua, algoritma pembagian. Untuk setiap pasangan elemen A, B di G dengan B tidak sama dengan 0, ada elemen Q dan R dalam G sehingga A sama dengan BQ tambah R, dan norm dari R lebih kecil daripada B, yaitu epsilon R kurang dari epsilon B. Lalu diberikan set G adalah himpunan bilangan Gaussian, yaitu bilangan kompleks dalam bentuk A plus BI, di mana A, B itu merupakan bilangan bulat dan I sama dengan akar negatif 1. Struktur operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjumlahan, yaitu A plus BI ditambah C plus DI sama dengan A plus C ditambah B plus D kali I. Lalu ada perkalian, A plus BI dikali C plus DI sama dengan AC min BD ditambah AD plus BC I kali I. Nah, himpunan G ini tertutup dalam operasi tersebut, penjumlahan dan perkalian, dan memenuhi sifat-sifat ring, seperti asosiatif, distribusi, serta adanya elemen identitas aditif, yaitu 0 tambah 0i. Jadi, G merupakan suatu ring. Nah, kemudian F dari A plus BI sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana A, B itu bilangan bulat. Nah, lalu yang pertama norm dari epsilon A plus BI sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang jelas selalu menghasilkan angka non negatif, yaitu epsilon A plus BI lebih dari sama dengan 0. Lalu yang kedua, norm dari 0. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka epsilon 0 tambah 0i sama dengan 0 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 0. Sehingga epsilon A tambah BI sama dengan 0 hanya jika A plus BI sama dengan 0. Nah, fungsi tersebut memenuhi syarat-syarat dasar fungsi norm. Untuk G menjadi ring Euclidean atau Euclidean domain, harus menunjukkan bahwa untuk setiap A sama dengan A plus BI dan B sama dengan C plus DI dengan B tidak sama dengan 0, didapat QR anggota ring G sehingga A sama dengan A sama dengan B cube tambah R. Dan norm R itu lebih kecil daripada norm B, yaitu epsilon R kurang dari epsilon B. Untuk langkah-langkah bagian dalam G, yang pertama, bagian di bidang kompleks membagi A dengan B dalam C, yaitu A plus BI dibagi C plus DI. Bagian ini menghasilkan hasil dalam bentuk bilangan kompleks yang biasanya berupa Q anggota C. Namun perlu membulatkan Q ke bilangan Gaussian terdekat, yaitu bilangan dalam bentuk Q sama dengan P tambah QI dengan T. Q itu anggota bilangan bulat. Lalu yang kedua, menentukan R. Setelah mendapat Q, maka dapat menghitung R dengan R sama dengan A min BQ yang merupakan sisa dari pembagian. Lalu yang ketiga, norm R lebih kecil daripada norm B.
dengan memiliki Q sedemikian sehingga dengan memiliki Q sedemikian rupa, yakni dengan bulatan kebilangan Gaussian terdekat, sehingga dapat dipastikan bahwa upsilon R sama dengan R kuadrat tambah S kuadrat lebih kecil daripada upsilon B sama dengan C kuadrat tambah D kuadrat dengan RS anggota bilangan bulat. Karena dapat selalu menemukan Q dan R yang memenuhi kondisi ini, yaitu upsilon R kurang dari upsilon B, maka algoritma bagian berlaku di G. Karena G tadi adalah sebuah ring, fungsi norm f a tambah bi sama dengan a kuadrat tambah b kuadrat memenuhi syarat, dan algoritma bagian berlaku dengan upsilon r kurang dari upsilon b, maka G adalah ring Euclidean. Sebelumnya izin kualifikasi ya, itu yang nama-nama tadi, ada nama satu lagi yaitu Fakinur Iskandar. Sekian Iya, dari Kobokan. filenya nanti dilengkapi, diedit lagi aja nggak apa-apa ya. Kalau ada yang terlewat. Oke, Fauzan. Jadi ini kan kita punya himpunan ya G, dia membentuk ring ya. Nah, masalah ringnya itu sendiri sebetulnya ini jadi soal untuk kalian ya. Coba aja buktikan bahwa G yang seperti itu dia membentuk ring gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang gini, itu kan ada pemetaan ya, G ke C, C-nya bilangan cacah. Kalau saya tanya, eh, elemen di G yang nilainya nol apa? Nilai yang dipetakan terhadap F nilainya nol apa? Fauzan boleh coba jawab. Ini berlaku untuk semua ya, pertanyaannya ya, nggak apa-apa. Berapa elemen di G yang kalau dipetakan terhadap F nilainya nol? Ada nggak? Halo, halo, jelas nggak suaranya saya? Jelas Pak? Ya, berapa coba Fauzan? Ada nggak elemen di G yang kalau dipetakan terhadap F nilainya nol? Ada Pak, Ya, apa? nol. Elemennya apa? Nol. Oke, kalau dipetakan nilainya satu apa? Elemen di G. Apa contoh elemennya? Hmm. Apa elemennya? A sama dengan 0, B sama dengan Hah? Nggak langsung aja sebut berapa elemennya. Elemennya apa? Elemen di G yang kalau dipetakan oleh F hasilnya satu. Ada nggak? A-nya 1, B-nya 0 bukan Pak? Ada lagi nggak?
A-nya -1, Pak. B-nya 0. Ada berapa yang dipetakan hasilnya satu? Ada berapa elemen yang dipetakan hasilnya satu? Dua, Pak? Dua, cuma I- dua. iya, satu sama yang -1 tadi. Dengan B-nya itu sama-sama 0. Kalau I, kalau I saja hasilnya satu kan? Kalau min I hasilnya juga satu kan? Ada empat ya. Jadi elemen di G yang dipetakan oleh F hasilnya satu itu kan satu, min satu, I dan min I gitu ya. Oke. Sekarang kalau yang dipetakannya hasilnya sama dengan dua, apa? Ada berapa? Ada berapa elemennya? Saya dapatnya 3, Pak. Apa bener? Tiga, Iya. apa aja? Eh, min satu, satu min satu, sama nol min dua. Nol min dua. Nol Iya. min 2 kalau dikuadratkan jadinya 4, Nah, bukan 2. betul. Sebetulnya nyebutnya gini aja, satu tambah I, ya kan? Satu tambah min I, gitu kan? Min satu tambah I dan min satu kurang I, gitu ya. Jadi kalau dikuadratkan nilainya masing-masing satu gitu ya, dapat dua, gitu ya. Kenapa saya tanya satu-satu, gitu ya? Kan kita lihat hasil petanya itu kan di C ya, bilangan cacah ya. Jadi kita coba aja cek dulu. Hasilnya sama dengan nol ada, hasilnya sama dengan satu ada, hasilnya sama dengan dua ada, ya. Sekarang kalau hasilnya sama dengan tiga ada nggak? Ada nggak hasilnya tiga?
Gimana? Ada hasil dari F yang hasilnya 3? Tidak ada Pak. Udah ada, oke. Hasilnya 4 ada nggak? 2 plus 2i, 2 min 2i, min 2 plus 2i, min 2 min 2i. Oke. Nah, jadi soal seperti ini, pertanyaan seperti ini sebetulnya kan bisa dikembangkan ya. Jadi misalkan kalian coba cek pemetaannya ini satu-satu atau tidak gitu ya. Udah jelas nggak satu-satu ya. Jadi ada dua elemen yang dipetakan ke hasil yang sama gitu ya. Dia nggak satu-satu. Terus ternyata ada elemen di C yang tidak punya pasangan di G gitu ya. Misalkan elemen 3 ya dan seterusnya. Nah, kalian kan bisa sebetulnya kembangkan dengan cara elemen di C yang tidak punya pasangan di G ada nggak gitu ya. Nah, dan setiap kalian melihat pemetaan itu intuisinya langsung bekerja ini pemetanya satu-satu atau tidak, pada atau tidak dan seterusnya gitu. Ya, walaupun ini memang soalnya tentang ring Euclid gitu ya. Nah, kemudian dalam ring Euclid kan ya ketika diminta menyelidiki dia eh, Euclid atau tidak kan kalian tinggal cek saja ya apakah F ini dia memenuhi dua sifat itu ya, memenuhi yang nomor satu normnya, memenuhi yang nomor dua normnya atau tidak gitu ya. Dan ternyata terbukti ini dia membentuk ring Euclid gitu ya. Jadi ketika kalian melihat satu soal jangan sekedar selesai mengerjakan gitu ya, tapi mungkin ada bisa turunkan ada hal-hal lain gitu ya. Ini baik untuk membentuk intuisi Anda gitu ya. Oke, nomor dua ini selesai. Terus berikutnya mana yang mau dibahas? Nggak ada masalah ya dari sisi jawabannya ya begitu aja ya pembuktiannya. Ingat dalam membuktikan ring Euclid dicek dulu ya fungsi valuasinya itu ya. Dicek dua 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 syarat itu ya. Sebetulnya masih ada yang kurang satu lagi daerah integral ya. Jadi G tadi itu ring tapi dia membentuk daerah integral atau tidak gitu ya. Oke, mana? Ya, silakan ini diperbesar dulu. Siapa yang mau menceritakan ini? Saya izin Ada menjelaskan 4 ya, Pak. orang, ya Anissa, Gracia, Maya, dan Diva. Jadi di slide kelima soal yang nomor A, yang bagian A ini, itu proof that x squared plus x plus 1 is irreducible over f the field of integers mod 2. Jadi kita disuruh membuktikan bahwa x kuadrat plus x plus 1 ini tidak tereduksi pada f, yaitu himpunan bilangan bulat modulo 2. Nah, polinomial itu kan dikatakan irreducible itu jika dia nggak bisa difaktorkan lagi menjadi perkalian dua polinomial non konstan di dalam medan tertentu. Kalau di soal ini tuh di bilangan di Z modulo 2. Jadi untuk penyelesaiannya kita akan memeriksa dulu apakah polinomial x kuadrat plus x plus 1 ini memiliki akar di Z modulo 2 ini atau enggak. Gitu. Terus di sini ada himpunan elemen di Z modulo 2 ini ada 0 dan 1. Setelah itu kita substitusikan 0 dan 1 ini ke dalam x kuadrat plus x plus 1. Nah, boleh di scroll ke bawah lagi. Nah, karena setelah disubstitusikan tadi itu tidak terdapat x elemen Z modulo 2 yang mengakibatkan atau yang memenuhi Px sama dengan 0, maka polinomial ini tuh tidak memiliki akar di Z modulo 2 sehingga x kuadrat plus x plus 1 ini tidak bisa difaktorkan lebih lanjut di Z modulo 2. Oleh karena itu, polinomial ini bersifat irreducible atau tidak tereduksi. Oke. Nah,
membuktikannya begini gitu ya, kalau misalnya irreducible. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak kalian, untuk semua ya, sekali lagi, mencari polinom yang dia reducible di F ini, bilangan bulat modulo 2. Ya, coba otret-otret ya, yang bisa otret-otret, coba dan eh, dicek gitu ya, gimana nih caranya. Atau sebelum ini coba yang soal ke berapa tuh? Yang buktikan dia reducible, coba mana? Selanjutnya paparannya dulu. Yang reducible tuh nomor berapa ya? Di slide yang mana? No, no, no. Bukan, ini reducible. Nah, coba ini siapa mau jelaskan dulu? Saya izin presentasi, Pak. Ya, Jadi di slide 5 bagian D ini kita disuruh membuktikan X pangkat 3 dikurang 9 ini reducible over the integer modulo 9. Berarti integer modulo 11. Modulo 11 itu kan anggotanya dari 0 sampai 10. Jadi anggota 11 ini dari 0 sampai 10. Nah, reducible ini kalau saya baca itu dia bisa dinyatakan sebagai hasil kali dari dua polinomial atau lebih. Atau secara sederhananya ada akarnya atau pembuat nolnya. Ini sama dengan nol. Nah, ini kalau udah ditulis, diperhitungkan kalau dapat pembuat nolnya itu saat X sama dengan 4. Masukin X-nya sama dengan 4, 4 pangkat 3 dikurang 9 itu 55. Modulo 11 itu hasilnya nol. Nah, berarti kalau secara eksplisitnya kita bisa tulis X pangkat 3 min 9 ini itu bisa sebagai hasil kali dari X min 4 dengan polinomial lainnya modulo 11. Maka X pangkat 3 min iya. 9 ini reducible. Oke, sebetulnya kalian bisa kembangkan lagi ya, walaupun tidak ditanya sih. X kurang berapa tadi? X kurang 4 ya. Jadi X pangkat 3 kurang 9 bisa ditulis sama dengan X kurang 4 kali polinom lain gitu ya. Iya, benar, Pak. Maka X pangkat 3 kurang 9 dia reducible gitu ya. Jadi gampangnya ada akarnya lah ya. Ya. Nah, tapi kalian cek nggak ini 1 sampai 0 sampai 10 yang modulo 0 hanya 4 atau ada yang lain? Sudah dicek, Pak. Yang 0 sampai 10 cuma di 4 doang. Kalau yang Ya, 5 itu 4, kalau yang 6 itu 7, dan ya, seterusnya. ya maksud saya kalau 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 membuat jawaban ini dibuat lengkap saja gitu ya. Secara jawaban oke, jawabannya reducible. Kan itu hanya menunjukkan bahwa dia reducible gitu ya. Ya ketemu 4 gitu ya. Ketemu 4 untuk yang lainnya ya sebetulnya perlu ditunjukkan hasilnya berapa hasil substitusinya gitu ya. Nah, sama dengan yang tadi bagian awal, ini kan contoh polinom yang reducible di bulat modulo 11 ya. Kalau yang tadi tak tereduksi di bulat modulo 2. Pertanyaan saya, coba kalian cari yang irreducible di bulat modulo 11 dan reduksible di bulat modulo 2. Ada atau tidak polinomnya gitu ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Coba oret-oret. Bagas di stop dulu deh recordnya biar nggak masuk. Gimana ini penjelasannya coba? Pakai coba gimana tadi penjelasannya? Kalau saya polinomnya saya tambahkan konstan apa? Konstanta satu. Jadi ketika ketika disubstitusikan 0 atau satu, jadi ada sisanya, Pak. Ada komentar nggak temannya? Ini polinom di Z2 nggak?
di ring Z2 nggak ini? X pangkat 5 tambah X tambah satu. Polinom di situ nggak? Bener nggak itu polinom di Z2 itu ya? Akarnya berapa? Eh, tidak dapat difaktorkan ya? Oh, yang kamu cari yang tidak dapat difaktorkan ya? Irreducible ya? Yang reducible ketemu nggak pakai? Eh, s- belum, Pak. Belum. Oke, jadi kalau ini X pangkat 5 tambah X pangkat 4 tambah satu gitu ya. F0 1. Kalau nggak pakai satu, nol ya nilainya ya. Betul ya. Selalu ada satunya ini jangan-jangan gitu ya. Jadi yang memuat tambah satu dia tidak dapat difaktorkan. Kenapa? Jadi eh, satu sebentar satu. Kalau pakai ini, kalau X4 tambah satu, jadinya gimana kalau X4 tambah satu ini? Kalau X4 tambah satu, kalau F1 kan jadinya satu tambah satu modulus 2 nol, Pak. Hmm. Terus F0, F0. Tadi kan kalau yang dijelaskan kelompoknya kalau sama dengan nol, dia reducible ya. iya. Jadi kalau kalau X pangkat 4 tambah satu, F0-nya kan satu, F1-nya nol toh? Iya, Pak. Ya, berarti gimana simbolannya? X pangkat 4 tambah satu, reduksible ya? Iya, Pak. Kalau reduksible berarti kan bisa ditulis X pangkat 4 tambah satu sama dengan X kurang satu dikali sesuatu gitu kan ya. Coba aja dibagi itu gimana gitu. Ya, ya. Oke, ini ditungguin juga belum dapat-dapat juga. Kayaknya masing-masing dari Anda memang harus mencoba ya. Nanti Han, karena di kolektif aja ya, masing-masing dari kalian kan itu ada berapa? Di buku itu kan integer modulo 2, modulo 7, modulo 31, dan modulo 11 ya. Jadi kalian masing-masing coba cari ya satu contoh yang reduksibel dan irreduksibel untuk modulo 2, modulo 7, modulo 31, dan modulo 11 gitu. Ya, supaya merasakan nemunya gimana sih, caranya gimana sih gitu ya. Kalau hanya melihat tanpa mencoba nanti nggak dapat intuisi untuk mengkonstruksinya gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih Fakih ya. Ini yang irreducible ya. Oke, boleh ditutup share screen-nya. Baik, kita lanjut ya. Eh, jadi untuk soal yang irreducible modulo 7, modulo 31, ini polanya kan sama ya. Anda tinggal substitusi kemudian nanti dapat gitu kan. Eh, jawabannya tidak ada masalah gitu ya. Sekarang kita
masuk ke soal yang di luar itu deh, yang selain itu deh. Selain yang irreducible dan reducible. Mana lagi coba? Silakan dipresentasikan. Bintang, yang mana ini? Oke, silakan ini asosiasi ya. Silakan salah salah satu ini menjelaskan. Izin menjelaskan, Pak. Oke, di sini kami berlima dari genap. Pertama ada saya, Andika Rangga Praishak, dua Muhammad Ryan, tiga Hirman Adi Nugraha, empat Nazwa Bilkisti, dan lima Agnieszka Meren. Soalnya dalam sebuah Cek, Andika. maaf, Pak. Soalnya dalam sebuah cincin Euclid, buktikan bahwa dua pembagi terbesar atau FPB dari A dan B adalah asosiasi. Untuk jawabannya berdasarkan lema dari 3.7.2, misalkan R adalah domain integral dengan elemen satuan, dan misalkan untuk AB anggota R berlaku bahwa A membagi B dan B juga membagi A, maka A bisa dinyatakan sebagai U dikali B, di mana U adalah elemen satuan di R. Lalu karena A membagi B, maka B bisa kita nyatakan sebagai X dikali A untuk suatu X anggota R, dan karena B membagi A juga, maka A bisa dinyatakan sebagai Y dikali B untuk suatu Y anggota R. Jadi B bisa kita nyatakan sebagai X dikali YB, atau bisa juga dinyatakan sebagai XY dikali B. Lalu karena B adalah elemen domain integral, kita dapat mengeliminasi B sehingga diperolehlah XY sama dengan 1. Oleh karena itu, Y adalah elemen satuan di R dan A dapat dinyatakan sebagai YB. Jadi jawaban akhirnya apa, Andika? Yang harus ditunjukkan apa berarti? Apa yang harus ditunjukkan? Itu, Pak. Dua pembagi FPB-nya dari A dan B adalah asosiasi. Iya, arti asosiasi berarti apa? Berasosiat itu apa artinya? Hmm, kalau lihat definisi asosiasi ya, definisi asosiasi apa di situ? Apa coba, Andika, asosiasi itu apa? A dan B asosiasi, artinya apa? Coba, nggak apa-apa kalau lupa dibuka aja bukunya, nggak apa-apa. Ya, apa? Elemen AB dikatakan berasosiasi, gitu ya. Jika misalkan AB ya, AB berasosiasi, ya, maka dia apa?
harus ada syaratnya dulu ya. Jadi syaratnya R-nya dia harus ring komutatif dengan unit elemen ya, elemen satuan ya, gitu. Jadi AB dia berasosiasi kalau B bisa ditulis sebagai UA atau A sama dengan apa ya sebutlah VB gitu ya, modelnya gitu ya. Kita asosiasi. Nah, kan di sini eh, kalimat akhirnya adalah A bisa ditulis sama dengan sesuatu kali B gitu ya. Nah, Y-nya itu apa gitu ya. Y-nya di sini harus ditunjukkan bahwa dia adalah unit gitu ya. Nah, ring Euclid untuk dikatakan sebagai ring Euclid, dia kan harus integral domain ya. Nah, integral domain itu kan ring komutatif juga gitu ya. Oke, jadi sudah dipenuhi tuh bagian asosiatnya ring komutatif dengan satuan gitu. Ya, tinggal Anda nyatakan munculkan unitnya itu ya. Oke, eh lemma 372 gitu ya. Lemma 372 Anda pakai jadi kalau R-nya integral domain dengan unit elemen. Ini gimana ya? Dalam lemma 372 itu yang diketahui R-nya integral domain dengan unit elemen ya, dengan elemen satuan. Nah, dalam lemma itu ditambahkan lagi keterangan. Jadi kalau misalkan AB, A membagi B dan B membagi A gitu ya. Maka A sama dengan UB di mana U adalah unit di R. Itu adalah lemanya ya. Nah, eh di sini penggunaan GCD-nya mana ya, Andika? Penggunaan sifat GCD-nya mana di sini? Mana pernyataannya? Di mana Andika ada kalimat dua pembagi terbesar gitu. Muncul nggak ini secara eksplisit ya pembuktiannya nih? Nggak muncul ya, Andika ya? Oh, oke Pak. Penggunaan GCD-nya belum muncul ya? Oke, memang kemarin saya sudah kasih bintang gitu ya, bendera ya di jawaban kalian. Tapi tetap dalam masing-masing jawaban ini kalian memerlukan eh, apa namanya? Kalian harus bisa menjelaskan masing-masing kalimatnya ini seperti apa gitu ya. Jadi di bagian sini kan eh, ketika saya tanya dua pembagi terbesarnya di sini ya, itu bagian mananya yang digunakan informasi. Kan ingat ya, di dalam soal itu informasinya pasti akan dipakai gitu. Ya, ini akan dipakai.
Nah, tetapi di sini kan sebarang dua greatest common divisor gitu ya. Di sini tidak dimunculkan. Jadi saya belum bisa melihat gitu ya. Nah, kemudian penggunaan lemma 372. 372 itu lemanya itu kan bunyinya yang Anda tulis di sini ya, R adalah integral domain gitu ya. Integral domain kalau kalau bahasa Inggris integral domain ya, tapi kalau bahasa Indonesianya daerah integral. Jadi konsisten mau nulisnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu ya. Daerah integral atau integral domain. Jadi R-nya integral domain atau daerah integral dengan elemen satuan ya. Nah, kalau integral domain kan atau daerah integral berarti apa? Kalau AB sama dengan nol, maka A sama dengan nol atau B sama dengan nol gitu ya. Nah, kemudian lemma itu memisalkan and suppose that gitu loh. Dan dimisalkan bahwa kalau dua elemen di R berlaku, misalkan untuk dua elemen di R berlaku A membagi B dan B membagi A, itu adalah benar gitu. Maka A sama dengan UB, di mana UB-nya adalah unit ya di sini. Unit bukan unit elemen ya. Jadi pernyataan dilemanya ini harus direvisi dulu ya. U-nya itu bukan elemen satuan tapi unit ya. Sehingga di bagian jawaban kalimat pertamanya ini itu Anda belum bisa menggunakan untuk kalimat berikutnya. Gitu ya. Jadi nanti timnya Andika dan teman-teman ini coba direvisi lagi ya untuk mengerjakan soal ini eh, untuk bisa memunculkan bahwa A dan B asosiasi ya sebetulnya Anda harus menunjukkan bahwa B bisa ditulis sebagai ya sebutlah U kali A atau ya dibalik aja nggak apa-apa A sama dengan U kali B gitu terserah mana yang dimulai gitu ya bentuknya kayak gitu ya. Oke, masih masih kasih kesempatan untuk revisinya tuh ya. Oke, next next problem soal berikutnya mana? Baik Bapak, terima kasih Pak. Nanti Oke, direvisi. nah ini yang mana nih? Oh, oke, dah ini faktorisasi coba gimana? Siapa yang mau jelaskan? Saya izin jelasin ya, Pak. Ya, silakan Salma. Ini yang ngetik siapa? Gahara Arung, Pak. Pakai latex ya? Ya. Oke, good. Bagus. Ya, coba. Oke. Soalnya diketahui bilangan bulat ZI sama dengan A plus BI di mana A dan B anggota bilangan bulat Z. Daerah Euclid bilangan bulat Gauss dengan pemetaan D sama dengan ZI dikurang elemen 0, maka elemen 1, 2, sampai seterusnya adalah D A plus BI sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat untuk semua A ditambah BI anggota bilangan bulat ZI dikurang elemen 0. Faktorisasi atas unsur prima dari 100 anggota ZI adalah langkah pertama faktorisasi 100 dalam bilangan bulat Z, faktorisasi 100 dalam bilangan bulat biasa Z, yaitu 100 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Selanjutnya, faktorisasi 2 dalam ZI, hitung norm 1 tambah I, N dalam kurung 1 tambah I sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2. Karena norm 2 adalah bilangan prima di bilangan bulat Z, maka 1 tambah I dan konjugatnya 1 kurang I adalah unsur prima di ZI. Jadi 2 sama dengan 1 tambah I dalam kurung 1 kurang I. Yang langkah ketiga, faktorisasi 5 dalam ZI, hitung norm 2 tambah I dengan N dalam kurung 2 tambah I sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 5. Karena norm 5 adalah bilangan prima di bilangan bulat Z, maka 2 ditambah I dan konjugatnya 2 kurang I adalah
unsur prima di ZI. Jadi 5 sama dengan 2 ditambah I dikali 2 dikurang I. Kemudian langkah keempat, faktorisasi 100 dalam ZI. Substitusi hasil faktorisasi 2 sama dengan 1 ditambah I dikali 1 kurang I, dan 5 sama dengan 2 ditambah I dikali 2 dikurang I ke dalam faktorisasi 100 sama dengan 2 kuadrat dikali 5 kuadrat. Hasilnya 100 sama dengan 1 ditambah I dikali 1 dikurang I, kemudian dikuadratkan dan dikali dengan 2 ditambah I dikali 2 dikurang I, kemudian dikuadratkan. Sederhanakan menjadi 100 sama dengan 1 ditambah I kuadrat dikali 1 dikurang I kuadrat dikali 2 tambah I kuadrat dan dikali 2 dikurang I kuadrat. Pemeriksaannya, norm setiap faktor, norm 1 tambah I dan 1 dikurang I adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan norm 2 ditambah I dan 2 dikurang I adalah 5 kuadrat sama dengan 25. Total norm N 1 ditambah I kuadrat, 1 dikurang I kuadrat, dikali 2 tambah I kuadrat, dikali 2 kurang I kuadrat sama dengan 4 dikali 25, yaitu sesuai dengan norm dari 100. Kesimpulannya, faktorisasi 100 dalam ZI secara formal adalah 100 sama dengan 1 ditambah I kuadrat, 1 dikurang I kuadrat, dikali 2 tambah I kuadrat, dan dikali 2 kurang I kuadrat. Oke, ini Salma, pemeriksaan itu untuk apa sih? Pemeriksaan untuk apa ini? Kan sebetulnya mengulang tuh ya. Bukan mengulang, menulis ulang ya. Norma 1 tambah I, 1 kurang I gitu ya. Dia nilainya adalah 2 dikuadratkan gitu ya, sama dengan 4. Norma 2 tambah I dan 2 kurang I itu 5 ya. Kan 1 tambah I dikuadratkan hasilnya, norma 1 tambah I kan sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Ya oke, makasih. 1 kuadrat tambah koefisien dari I-nya ya. Nah, kemudian yang 1 kurang I itu 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat gitu. Makanya dua-duanya sama dengan 4 gitu ya. Begitu juga untuk yang bawah gitu ya. Makanya harus dicek itu kenapa dia nilainya harus sama dengan 100 gitu ya. Ini ngerjain sendiri ya, Salma ya. Kepikirannya begini ya cara ngerjainnya ya. Karena kan di contoh soalnya tidak ada ya tentang ini ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang kalian mendapatkan eh, gimana ini ngerjain sendiri atau dapat dari sumber tertentu gitu jawabannya, Salma. Belum? Gimana? Ya prinsipnya ketika kalian buntu dan kemudian mencari-cari jawaban gitu ya, dan mungkin kebetulan ini sudah pernah dibahas oleh siapa gitu ya. Ini yang harus kalian pahami adalah kenapa cara menjawabnya begini gitu ya. Jadi faktorisasi primanya itu definisinya apa? Nah, itu yang harus dipegang dulu kan teorinya ada ya di situ ya. Jadi nanti kalian coba kaitkan dengan konsep itu sehingga kalian bisa paham bahwa oh iya langkahnya kenapa harus seperti ini. Dan kemudian kalian juga bisa ganti misalkan coba soalnya yang tadi naik ke atas sedikit. Ini kan faktor 100 ya. Misalkan kalian cari deh soalnya bukan 100 faktorisasi unsur primanya misalkan diganti berapa gitu ya. Eh, berapa ya? 40 gitu ya. Misal 40 kan 2 pangkat 3 kali 5 tuh ya.
bisa nggak dicari faktorisasi primanya gitu ya. Modelnya seperti itu ya. Jadi dicoba-coba kalau kalian bisa mendapatkan itu yang penting paham caranya gitu ya. Oke, eh untuk hari ini pembahasannya itu dulu ya, tidak semua masih ada yang belum dibahas ya, yang relasi ekivalennya yang nomor satu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti pertemuan berikutnya bisa saja saya minta kalian untuk menjelaskan ini, atau nanti saya siapkan soal-soal dan kalian coba jawab dulu untuk bisa dibahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Oke, terima kasih. Saya apresiasi kalian sudah berusaha untuk menjawab ini. Mudah-mudahan dari soal-soal yang terkait ring polinom dan ring Euclid ini, kalian punya gambaran tambahan ya, bagaimana konsep ring polinom dan Euclid ini bekerja di dalam masalah-masalah di aljabar abstrak gitu. Ya, dan informasinya sudah sampai Hana ya. Insya Allah nanti UASnya kita ubah jadi open book saja. Jadi Anda tidak perlu menghafal terlalu banyak gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana Anda memahami penggunaan dari konsep-konsep yang ada di konsep ring ya. Mulainya dari konsep ring gitu. Ya, itu jauh lebih penting. Makanya banyak-banyak berlatih dan banyak mendeteksi soal-soal ini cara mengerjakannya bagaimana gitu ya. Seperti tadi kan soal irreducible dan reducible itu pertanyaannya sebetulnya sederhana ya, tapi kan kalian mencarinya ternyata agak macet ya mungkin karena belum terbiasa. Tapi setelah ini silakan Hana di koleksi ya jawaban teman-teman reducible dan irreducible untuk modulo Z2 sampai yang terakhir Z berapa tadi? Z11, Z31 ya. Itu masing-masing coba gitu. Kalau tadi Fakih kan sudah memberikan contoh yang irreducible ya. Yang reduksiblenya kan ya tinggal dimodifikasi sedikit saja gitu ya untuk yang di Z2. Yang Z berapa tadi? Z11 masih belum nemu ya. Tadi saya tanya beberapa, Anda belum dapat ya. Nggak apa-apa ya, sambil dicoba-coba terus. Oke, untuk hari ini kita cukupkan pertemuannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.